Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat WK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya sedang berada di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun saya tidak akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang masa jabatannya berakhir 16 Oktober 2022. Saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan istri Anies Baswedan, Ibu Ferry Farhati. Kita akan mengulik bagaimana perjuangan Ibu Ferry selama mendampingi Pak Anies sebagai gubernur. Saksikan terus tayangan ini. Ya Sobat WK, sekarang saya sudah bersama Ibu Ferry, istri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Masih Gubernur Ibu? Masih sehari lagi. Sehari lagi. Besok insya Allah. Bu, ini kan sudah 5 tahun ya, besok genap 5 tahun gitu. Nah, insya Allah. Apa saja yang Ibu rasakan selama mendampingi Bapak 5 tahun terakhir, Bu? Selama mendampingi Bapak, alhamdulillah kami berdua mensyukuri apa yang kita lewati selama 5 tahun ini. Karena selama 5 tahun ini kami bertumbuh, kami berkembang, kami belajar banyak, dan kami bertambah keluarga besarnya. Hubungan kami dengan semua yang terlibat di Pemda atau di organisasi yang saya pimpin, itu hubungan yang beyond, lebih dari hanya sekedar hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, hubungan kolegial, tapi sudah begitu dekat karena 5 tahun ini bergerak bersama dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan saling belajar. Dan yang membuat kami berat itu yaitu meninggalkan keluarga yang sudah begitu dekat, dan sekarang kita menyadari bahwa 5 tahun ini singkat banget. Iya. Singkat sekali. Rasanya belum cukup gitu untuk bisa terus bersama mereka gitu. Ya, alhamdulillah 5 tahun yang penuh keberkahan, 5 tahun yang penuh pembelajaran, yang membuat hati kami ini hangat, membuat hati kami ini rasanya penuh cinta, dikelilingi orang-orang baik, dikelilingi orang-orang yang tulus, yang mau melakukan banyak hal untuk orang banyak. Iya. Dan itu sudah merubah cara berpikir saya dalam melihat Jakarta, dalam melihat ASN, dalam melihat kader PKK yang ternyata mereka tuh punya dampak yang luar biasa terhadap apa yang ada di Jakarta ini. Nah, bicara dampak mungkin itu menjadi hal yang inisiasi Ibu untuk membuat Ibu Kota Awards ya? Iya. Karena itu Ibu ingin mengapresiasi ibu-ibu penggerak di sudut-sudut Jakarta. Nah, selain itu apa sih Bu? Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Ibu merasa perlu membuat hal? Ya, jadi saya itu di awal tugas sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda bertemu dengan perajin, sebagai ketua YKI DKI bertemu dengan kader-kader paliatif. Itu suatu hal yang baru. Selama ini yang saya ketahui, yang namanya Jakarta itu ya dari rumah ke sekolahan anak, dari rumah ke pasar,
atau Jalan Sudirman, ya. Nah, ketika saya mendapat peran sebagai ketua tim penggerak PKK, saya diajak bertemu dengan sosok-sosok penggerak di sudut-sudut Jakarta yang nggak pernah saya kunjungin sebelumnya. Jakarta itu ternyata ada sawah juga gitu kan, di Lorotan. Masih ada, Bu. Masih ada. Kemudian ternyata ibu-ibu di sudut-sudut kota itu merawat lingkungan yang luar biasa. Mereka punya kepedulian yang tinggi. Ada sosok-sosok penggerak hebat yang menopang kehidupan Jakarta sehingga suasana Jakarta seperti sekarang ini. Kalau mereka tidak melakukan apa yang mereka kerjakan, saya rasa Jakarta nggak akan seperti sekarang. Kita nggak akan ngerasa nyaman. Kita akan melihat permasalahan yang banyak di sudut Jakarta yang kemudian muncul ke permukaan. Nggak ada yang ngurusin anak-anak usia dini yang nggak punya PAUD misalnya. Ada ibu yang mau bergerak membuat PAUD. Nggak ada yang ngurusin sampah. Sampah di lingkungan itu kalau nggak ada yang mau ngerawat, nggak bisa. Sekarang banyak ibu-ibu yang mulai memilah sampah gitu kan. Kalau nggak ada kader paliatif yang mau menjaga pasien yang sudah sakit kanker di stadium akhir, gimana itu keluarga yang punya masalah itu. Jadi saya melihat ada sosok-sosok penggerak tapi nggak pernah kedengeran gitu sama warga. Saya sebagai warga waktu itu cuma tahu ya Sudirman ya macet ya banjir gitu. Ternyata banyak hal positif, banyak orang baik yang mau ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar. Dan kalau cerita ini saya gaungkan, saya rasa kita akan melihat Jakarta sebagai sesuatu yang berbeda. Jakarta yang lebih humanis, bahwa banyak orang baik, banyak orang melakukan aksi hidup baik untuk masyarakat. Dan nama-nama orang ibu-ibu ini yang saya jumpai ini, kalau di Google nggak ada. Ibu Serena Pitupulu, cek ketik, nggak ada. Sebelum ibu kota ya? Iya, betul. Sekarang masnya coba cek, Serena Pitupulu, muncul. Apa yang dikerjakannya muncul. Yang dilakukannya itu inspiratif. Kebaikan itu menular. Kalau kebaikan itu diceritakan, insya Allah semua orang akan melakukan hal yang sama. Semua orang akan terinspirasi. Dan itu yang mengapa saya kemudian membuat Ibu-Ibu Kota Awards. Supaya ibu-ibu ini diapresiasi. Mereka tuh senang banget ditepuk pundak sedikit aja. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesuatu untuk Jakarta. Karena buat mereka mungkin ini hal baru ya? Hal baru. Buat mereka tuh ya mereka menjalankan keseharian, ngurusin rumah, ngurusin awalnya kan dari kepedulian yang dalam lingkup keluarga. Tapi kemudian dia perluas sampai ke lingkungan sekitar rumahnya. Ya kalau namanya ibu kan pengen rumah rapi, pengen rumah bersih. Nah sekarang dia pengen lingkungannya bersih, pengen lingkungannya terlihat asri gitu. Dia ngajak warga untuk kemudian bikin bank sampah, ada yang bikin biopori, ada yang penghijauan, ada yang macam-macam. Tapi lingkupnya sekitar. Mereka merasa itu sebagai keseharian. Ketika kita apresiasi, yang ibu kerjakan tuh berdampak loh terhadap kota Jakarta. Coba ibu nggak berhenti melakukan ini semua, siapa yang ngurusin? Dan mereka tuh merasa senang sekali bahwa mereka diapresiasi. Bahwa apa yang mereka lakukan sebagai sebuah aktivitas keseharian dilakukan dengan tulus, tidak ada niatan untuk mendapatkan penghargaan, tidak ada niatan untuk mendapat pujian, itu diapresiasi. Dan alhamdulillah sudah ada 62 kisah ibu-ibu kota yang diangkat di acara Ibu-Ibu Kota Awards. Tapi senyatanya di Jakarta itu ada ribuan orang baik yang mau melakukan aksi hidup baik untuk masyarakat. 62 ini cerita yang diangkat. Yang terdaftar itu setiap sekali acara, setiap tahun itu ratusan, Mas. Kan kita harus mengangkat yang unik, harus mengangkat cerita yang kaya gitu supaya menarik. Tapi pada kenyataannya banyak sekali orang yang melakukan aksi hidup baik. Dan itu yang betul-betul saya syukuri bahwa 5 tahun ini sebagai sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Pengalaman yang membuat kami lebih humble,
lebih bisa menyadari bahwa kota ini nggak bisa ditangani oleh satu orang, Iya. seorang gubernur saja gitu, nggak bisa. Tapi oleh kita bersama-sama. Makanya Mas Anies selalu mencanangkan Jakarta kota kolaborasi. Bicara pengalaman mendampingi Bapak, Ya, suka duka yang bisa diceritakan atau yang paling Ibu ingat, momen-momen apa saja, Bu? Dari suka dulu. Boleh deh dibalik dari duka dulu, silakan. duka. Nanyanya salah nih, Gimana? waktunya waktu di ujung 5 tahun ini yang ada romantisme Oh, baik-baik ada gitu. banyak. Ketika menjalani mungkin ya. Jalan. Ketika menjalani ada masalah, ada krisis, ada tantangan. Itu semua orang pasti menjalani gitu. Tapi itulah yang kemudian membuat kita berproses, kita ditempa, kemudian mencari solusi, itu yang kemudian kita syukuri. Itu yang namanya keberkahan itu ya, walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam kesulitan, itu hikmahnya ada gitu, ada yang kita syukuri. Dan itu yang kita jalani selama ini. Kalau dibilang suka duka pasti ada, cuman bagaimana kita melihatnya, bahwa tantangan kemudian menjadi masalah yang kita ditolak gitu ya, Okay. denial gitu, bahwa nggak ada masalah gitu. Ada masalah, tapi seolah semua baik-baik saja. Semua gitu. baik-baik saja. Ada masalah, tapi kita syukuri karena begitu melewati prosesnya ada hikmahnya. Setiap saya selalu merasa bersyukur bahwa kita berada di Jakarta ini melalui proses dan sampai ke tahun kelima ini yang ada adalah rasa syukur. Okay. Bahwa kita semakin baik menjadi seorang saya sebagai Ferry itu udah berbeda, berkembang, bertumbuh selama proses 5 tahun ini. Dari seorang ibu rumah tangga yang hanya tahu Jalan Sudirman, ternyata sekarang Jakarta itu begitu luas, begitu kaya, ditopang oleh sosok-sosok penggerak yang luar biasa yang membuat suasana Jakarta seperti sekarang ini. Bicara tadi pengalaman lagi nih, Bu. Ada hal-hal apa saja yang sebelumnya dilakukan Bapak, tapi ketika menjadi gubernur agak terganggu ya mungkin rutinitasnya. Ya. Itu apa aja, Bu? Iya, mungkin karena gubernur Jakarta kita nggak bisa mudik lebaran. Mudik ya. Iya, biasanya kan kita setiap tahun pulang ke kampung halaman, ke rumah orang tua kami. Sekarang ya Bapak bertugas kalau hari-hari besar dia bertugas. Jadi sampai Pak Anies bilang kita ini kalau jadi gubernur Jakarta berarti nggak ketemu airport. Gitu karena ya? Semuanya terjangkau dengan dalam nggak ada yang perlu pakai pesawat terbang. Betul. Gitu kan. Bisa diakses darat. Iya, darat semua. Jadi itu mungkin ya mudik terus waktu sama anak-anak keluarga memang sudah sibuk ya dari dulu. Iya, kalau saya boleh bilang sih kita nih seperti berproses dari awal. Mas Anies sebagai rektor, peran yang di lingkup hanya di universitas. Kemudian peran saya di sana juga tidak terlalu banyak karena dan anak-anak juga masih kecil waktu itu. Saya penuh sebagai ibu rumah tangga sambil melakukan beberapa hal bersama lingkungan. Kemudian Mas Anies di Indonesia mengajar di kementerian. Kemudian itu lebih besar peran saya sebagai pembina Dharma Wanita, tapi lingkupnya departemen. Lingkupnya ya kementerian saja gitu. Dan alhamdulillah sekarang kami di Provinsi DKI Jakarta yang lingkupnya lebih luas dan langsung berdampak kepada masyarakat. Itu yang mungkin karena proses itulah kita bisa menerima keadaan sedikit demi sedikit, bebannya lebih besar gitu kan. Seperti orang hamil kan nggak langsung 9 bulan gitu kan, gitu. Tapi berproses
bebannya semakin lama semakin besar, tapi kita menjalani sebagai kebiasaan, sebagai keseharian yang biasa. Memang ada beberapa hal yang kemudian kita tidak bisa mendapatkannya kalau karena Mas Anies sebagai Bapak Gubernur gitu kan. Jadi ada memang beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang gubernur. Misalnya mungkin kalau dulu weekend bisa kita jalan-jalan, pergi kemana gitu, makan di luar. Sekarang bisa, tapi mungkin bertemu dengan warga, di sini warga ramah, semuanya nyapa gitu. Apa kabar Pak Gub? Boleh foto bersama, boleh ini. Dan kita mensyukuri juga gitu bahwa warga kita mengenal kita gitu kan. Tapi di sisi lain anak-anak kadang ingin sama ayahnya gitu. Waktu ya. Belum lagi kalau Sabtu Minggu itu kan sebetulnya tempat aktivitas warga. Pak Anies mendapat undangan kegiatan warga itu ya hari Sabtu Minggu. Jadi sebagai gubernur tugasnya 24/7, 24/7 itu. Dan tapi alhamdulillah anak-anak tadi saya bilang dari mulai para Madinah berproses dan kita melewati itu bersama. Mas Anies juga selalu hadir untuk anak-anak ketika dibutuhkan. Itu yang membuat kami kuat dan kita luangkan waktu biasanya habis sholat subuh bareng-bareng untuk ngobrol sama anak-anak. Setelah itu kan mereka berpencar semua gitu. Cuman akhir-akhir ini di saat menjelang akhir jabatan Mas Anies itu waktunya udah nggak ada jamnya. Jadi sudah kurang lebih 2-3 minggu ini kegiatan sholat barengnya udah mulai agak longgar, agak terhenti. Mudah-mudahan nanti setelah Mas Anies lebih longgar jamnya kerjanya, mungkin kita bisa kembali lagi beraktivitas bersama. Biasanya anak-anak yang langsung cerita atau Bapak Bu yang memancing dulu? Ya gantian, kadang anak-anak juga punya pertanyaan atau punya hal yang ingin disampaikan ke ayahnya. Kalau sering juga kita dengar ceritanya. Kalau dulu sih anak saya yang pertama tuh yang selalu nunggu ayahnya pulang malam untuk dengerin kisahnya. Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah besar. Jadi Bapak pulang bertugas, Mutiara lalu nungguin, dengerin. Itu berapa lama? Nunggu cerita gitu, ya sambil persiapan istirahat ya, ya gitu aja. Iya keseharian aja. Ya. Nah, soal kesibukan Bapak, kan pasti harus dibarengi dengan stamina ya Bu ya. Nah itu buat stamina dan lahir dan batin buat saya. Karena bagaimana Ibu menjaga kesehatan Bapak, lahir dan batinnya? Iya. Kalau saya melihatnya, di setiap tugas yang diberikan kepada Mas Anies itu melakukannya dengan sepenuh hati dan menikmati kegiatannya, kemudian punya hubungan yang baik dengan kolega. Dan seperti sekarang ini di DKI Jakarta, hubungan baik itu udah tadi saya bilang udah beyond kolegial, tapi sudah seperti keluarga. Mengenal sosok-sosok di Pemda itu sangat dekat. Bahkan saya pun mengenal itu kepala dinas, bapak asisten, kemudian kepala biro, dan itu kita kenal. Pasangan-pasangannya juga sahabat saya. Kemudian Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, istri-istrinya juga bersama dengan saya gitu. Mas Anies itu orang yang kalau bekerja itu hubungan dengan sangat egaliter, sangat setara gitu. Tidak atasan bawahan. Tidak atasan bawahan, sama-sama saling mengisi, sama-sama belajar gitu sebagai interaksi yang egaliter, yang saling mengisi. Itu yang kemudian membuat Mas Anies sepertinya nggak ada capek gitu, nggak ada lelahnya gitu. Pulang ke rumah nggak ngeluh gitu? Nggak pernah. Mas Anies itu nggak pernah bawa krisis ke rumah, nggak pernah bawa masalah ke rumah. Yang ada senyum.
ada situasi ketika berat, tapi tidak pernah itu kemudian menjadi suasana di rumah gitu. Mas Anies tuh orangnya sangat cool, sangat tenang. Dan ketika ada permasalahan, ya kita jalani, kita embrace gitu. Alhamdulillah keluarga juga mensyukuri gitu apa yang sudah dikerjakan Mas Anies selama ini. Dan yang paling berat adalah ketika harus berpisah dengan para keluarga baru kita di Pemda, di Pemprov DKI Jakarta. Itu yang saya sampai terharu sekali bahwa ternyata para kepala dinas, para kepala biro, BUMD itu membuat buku untuk Mas Anies yang judulnya Bapakku. Itu ekspresi mereka terhadap Pak Anies sebagai gubernur, sebagai cara kolega. Pemimpinan menyentuh hati mereka. Sangat menyentuh hati, dan itu di setiap pekerjaannya, di setiap tempat dia bekerja. Sampai sekarang kami masih punya hubungan baik dengan orang-orang di Kementerian Pendidikan. Kami punya hubungan baik dengan orang-orang di Indonesia Mengajar. Jadi memang Mas Anies ini sosok yang mengerjakan suatu pekerjaan itu sepenuh hati, dengan semampunya dia, dan hubungan dengan kolega itu egaliter yang membuat saling mengisi, saling bertanya, saling belajar. Dan kami bertemu dengan sosok-sosok hebat di Pemprov, sosok-sosok hebat di PKK yang punya akumulasi pengetahuan yang luar biasa tentang lapangan. Yang kita nggak tahu, yang kita nggak punya. Dan itu yang membuat kami merasa kaya gitu, dan merasa berat untuk meninggalkan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Ya, mungkin ada hal besar lain Bu yang menanti Bapak. Jadi Insya Allah. Mas Anies itu orang yang punya prinsip bahwa hidupnya harus bisa berdampak untuk orang banyak. Secara ekonomi kita cukup, tidak berlebih. Secara kognitif kita berkembang, dan secara sosial kita bisa berdampak. Itu yang selalu menjadi pegangan kita, bahwa kita harus punya dampak untuk orang banyak, dan bisa di mana saja gitu. Tidak harus sebagai gubernur saja, tidak harus sebagai menteri saja, tapi sebagai warga pun insya Allah nanti Mas Anies akan terus berdampak untuk masyarakat. Kemudian ini Bu, secara makanan Bu. Ya. Bapak sukanya dimasakin apa sih Bu, atau Ibu biasanya menyediakan apa? Kalau kesukaan Mas Anies gudeg. Dari Iya, kecil karena iya, dibesarnya di Jogja. Okay. Tapi ada satu makanan favoritnya Mas Anies itu kalau menu makan ya lodeh, tempe goreng, sama saya masak kecap. Ya apa aja, apa daging ayam, apa daging kambing, apa daging sapi, tapi di sayur kecap seperti bistik gitu kan. Iya. Yang gitu. Itu makanan kesukaan Mas Anies. Kalau anak-anak Bu, ngikut aja. Anak-anak tuh sekarang susah, kita udah ada makanan yang beli online itu kan. Cari yang ini aja ya mereka maunya makanan enak. Makanan rumah paling ayam goreng, tahu goreng gitu yang mereka suka. Nah, setelah 16 Oktober ini Bu, rencana apa yang sudah disusun Ibu, Bapak, dan anak-anak? Belum ada sih ya, artinya kalau disusun ya. Cuman kita pengen istirahat sebentar, kemudian pengen bersama keluarga dulu, paling enggak nikmati masa rehat. Anak-anak udah, nanti kita liburan kemana nih gitu kan. Abah udah selesai tugasnya di Jakarta gitu, mudah-mudahan bisa liburan. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat, paling enggak sekarang selesaiin dulu deh, besok nih terakhir gitu. Kita lihat. Tapi kayaknya jadwalnya udah langsung padat sih. Oh, sudah padat. Udah padat. Sudah disusun tim. Bu, nah bicara di sini nih Bu. Ini rumah dinas ini memang
selain rumah di Lebak Bulus ya, Be? Ya. Lebih sering di mana? Kalau Atau kami ini fungsinya tinggal, untuk apa? kami tinggal di Lebak Bulus karena waktu Mas Anies bertugas di Jakarta, anak-anak sekolahnya di selatan semua. Ya. Jadi kalau kami pindah ke sini, kesian anak-anak, sekolahnya Oke. jauh. Uh, kita juga tinggali di sini, sesekali kita menginap di sini, tapi lebih banyak di Lebak Bulus. Dan di sini lebih banyak untuk aktivitas Pak Gubernur, aktivitas saya, bahkan kantor saya di pavilion sini, saya pakai untuk kerja saya di sini. Sekali rapat-rapat dengan ibu-ibu ya di sini atau di kantor. Menariknya itu saya ini punya kantor banyak, Mas. Iya, di mana PKK itu, Bu? ada di sana di Jakarta Selatan. Dekranasda di sini di Abdul Muiz. Kemudian DKI di Sunter. Jadi banyak kantor. Ini juga salah satunya kantor. Berarti lebih sering apa disebutnya rumah singgah ya, bukan rumah tinggal ya? Bukan, sini lebih rumah dinas. Jadi yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan Pak Gubernur, terkait dengan tugas-tugas saya di organisasi yang saya pimpin. Sesekali ya kita istirahat di sini bersama keluarga, ganti suasana. Tapi lebih banyak untuk aktivitas. Mas Anies juga jarang sekali nginep di sini. Kalau nginep sini, kalau lagi ada acara subuhan di sini kan, daripada subuh-subuh dari sana, di sini udah langsung gitu. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana keterikatan dan koneksi Ibu bersama jajaran lah ya. Ya. Nah, apa yang mau Ibu sampaikan ke para keluarga baru ini setelah Bapak tidak lagi menjabat? Kalau untuk ke PKK ya, teman-teman di PKK, di Dekranasda, saya melihat mereka adalah sosok-sosok pembelajar yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat untuk terus belajar, untuk terus berkarya, untuk terus berdampak selalu ada. Melakukan aksi hidup baik untuk masyarakat. Dan saya selama di PKK selalu beri challenge meningkat gitu. Bahwa PKK itu tidak hanya sebetulnya yang dikerjakan itu tidak berdampak hanya untuk kota Jakarta, bisa juga untuk Indonesia. Dan apa yang dikerjakan itu sekarang saya kasih tahu masuk dalam SDGs. Jadi ibu-ibu tuh melakukan aksi untuk lingkungan itu untuk masalah global juga gitu, udah punya kontribusi untuk penyelesaian masalah lingkungan, menyelesaikan permasalahan apa. Jadi saya challenge terus bahwa mereka itu sekarang sebagai sosok yang melakukan aksi hidup baik untuk global. Jadi ada rasa kebanggaan dalam diri mereka bahwa yang dilakukan itu bukan hal yang remeh-temeh yang selalu diasumsikan dengan PKK sebagai ibu-ibu kurang kerjaan katanya gitu kan. Padahal mereka punya kerjaan yang luar biasa yang dampaknya luas. Jadi harapannya mereka terus menjadi pembelajar. Dan untuk para ASN, mereka itu sebetulnya punya tools yang peran mereka itu sangat krusial karena bisa melayani masyarakat yang nilai ibadahnya itu tidak terhingga gitu. Karena apa yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah pahalanya semakin besar. Amal jariahnya banyak sekali. Dan di Jakarta ini kan banyak komunitas, banyak kegiatan apa aja ada, bahkan jaringannya itu begitu kuat. CSR macam-macam bisa dapat di sini. Nah, bagaimana kita bisa bekerja bersama, berkolaborasi, tentunya dengan masyarakat luas. Jangan hanya program pemerintah saja, gitu, tapi kita bisa terlibat bersama-sama dengan masyarakat. Mudah-mudahan semakin semangat. Terus jadi pengabdi rakyat yang luar biasa yang saya kagumi, dan insya Allah mudah-mudahan silaturahminya terjaga terus. Mudah-mudahan mereka bertemu pimpinan yang seperti Mas Anies menyentuh hati memimpin. Amin, insya Allah. Ibu, saya mau bicara soal latar belakang Ibu gitu. Ibu
koreksi kalau saya salah, Bu. Ibu lahir di Kuningan ya, Bu? Iya. Nah, maksud Cirebon. saya Ibu dari keluarga yang seperti apa, bisa diceritakan nggak, Bu, masa kecil? Eh, ayah saya itu pengusaha. Hmm. Jadi wira swasta ya, bukan usaha. Tapi sangat peduli terhadap pendidikan. Jadi anak-anaknya harus sekolah tinggi, harus sekolah. Kemudian ayah saya itu sampai, kita di kota Kuningan itu ada toko buku tuh hanya satu waktu itu. Saya ingat namanya toko buku 22. Apa yang dijual itu buku teks pelajaran sekolah SD, SMP, SMA gitu. Tapi nggak ada bacaan-bacaan selain itu. Jadi ayah saya langganan majalah dari Cirebon. Waktu itu belum ada cabangnya di Kuningan, itu belum ada, jadi harus langganannya dari Cirebon. Majalah Hai, majalah Bobo, majalah itu. Jadi kita anak-anak nih kalau hari tertentu yang ketika buku-buku itu datang, berebut nunggu mereka yang nganterin itu datang, loper koran datang gitu kan, kita berebut ngambil dan saling berebut mau baca duluan gitu. Siapa yang dapat dia yang baca duluan. Jadi kami hidup di keluarga di Kuningan, sebuah kabupaten, bahkan listrik pun baru datang. Kami masih ngalamin tuh malam pakai semprong. Yang kalau pagi hidungnya hitam. Itu masih ngalamin itu. Alhamdulillah sekarang kita anak-anaknya semua sudah sekolah, selesai sekolah tinggi. Ibu berapa bersaudara? 4. Ibu anak keempat. Oh, betul. Kalau Mas Anies anak pertama. Pas dong Bu kalau di Jawa. Tutup ketemu botol. Amin, insya Allah. Gitu Bu. Nah terus berarti Ibu dari keluarga yang mampu ya Bu ya? Kita katakan. Iya, ya cukup lah. Cukup ya. Ayah saya itu pedagang. Dulunya tenun, tapi kemudian berubah karena tenun mulai turun, dia ganti. Ya bukan yang berlebih juga. Cukup insya Allah. Berarti dari SD, SMP, SMA di Kuningan. Baru kemudian kuliahnya di Jogja. Ya, mengenai pertemuan dengan Pak Anies, itu udah banyak ya? Ya udah banyak sih. Udah banyak. Saya mau bicara yang di pengalaman ketika harus menempuh pendidikan di luar. Ya. Karena banyak juga perempuan sekarang yang ya dia pengen belajar, dia nggak hanya ingin jadi ibu rumah tangga, tapi dia ingin punya bekal, karena bagaimanapun dia akan mengasuh anak-anak kelak. Pengalaman ketika harus pindah di sana, terus mengasuh anak kecil sambil belajar, itu Ibu memaknai sekarang bagaimana? Iya, di pengalaman di Amerika juga sebuah pengalaman yang prosesnya itu kami syukuri. Kalau boleh dibilang, itulah yang menjadi fondasi dari hubungan saya dengan Mas Anies sebagai suami istri, sebagai keluarga. Itu yang selalu menjadi perekat ya. Pengalaman masa-masa susah gitu bersama, ya. pengalaman melewati sekolah bersama, membesarkan anak bersama, berdua saja gitu, tanpa ada keluarga kan. Saya punya anak di sana sampai yang ketiga. Ini sebuah pengalaman yang selalu kalau kita flashback itu kita syukuri, menghangatkan hati, membuat kami semakin mensyukuri kebersamaan kami gitu. Ya semua pasti akan melewati, ada kesulitan, ada tantangan gitu. Tapi kita berdua bisa alhamdulillah melewatinya, dan itu yang menguatkan kita sampai sekarang. Pengalaman di sana. Berarti Mbak Mutiara, Mas Mikail, Haikal ya Bu ya? Kaisar ya? Yang lahir di sana 2, Mikail dan Kaisar. Yang pertama saya pulang waktu hamil, karena hamil saya berat, dan Mas Anies juga sekolahnya challenging ya, tantangannya tinggi.
Kalau saya waktu itu kita berpikir kalau kita pertahankan untuk tetap di sana, Mas Anies akan terpecah konsentrasinya. Kemudian saya juga tidak ada yang bantu. Berat waktu itu, kehamilan saya berat. Berat Model yang gimana? bolak-balik ke rumah sakit. Oke. Padahal ini kan support system juga nggak ada Iya, gitu. iya. Jadi Jelas. akhirnya saya putuskan, saya waktu hamil 7 bulan kembali ke Indonesia, melahirkan di Kuningan, di Berarti tempat kembali ke tempat ibu. istri saya, di tempat keluarga saya. Oke. Dan kembali lagi ketika Tia umurnya 15 bulan. Oke. Dan manggilnya bukan abah lagi tapi kakak. Gitu ya. Waktu itu. Jadi sebuah pengalaman yang ketika kita menjalannya mungkin berat, tapi ketika kita menengok ke belakang, sebuah keberkahan. Jadi itulah tadi doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Jadi dalam kesusahan, dalam kegembiraan, isinya tuh keberkahan. Jadi alhamdulillah kami sangat mensyukuri semua yang kita jalani. Sepertinya ada yang membimbing, ada yang membawa kita sampai ke posisi saat ini. Dan saya kira ini tidak lepas dari doa orang tua kami yang terus mengirimkan doa untuk kami sampai sekarang. Ibunya Mas Anies itu setiap hari Mas Anies berangkat ke kantor, berhenti suruh harus berdoa dulu. Berdoa, mendoakan dengan sepenuh hati, kemudian Mas Anies baru pamit berangkat. Berarti ibunya Bapak ikut tinggal di Lebak Bulus? Ya, kadang sejak pandemi kemarin, Mas. Oke. Pandemi itu kita agak khawatir ketika orang tua ada di Jogja. Jadi tinggal di Jakarta sudah hampir 2 tahun lebih ya. Mau 3 tahun nih sejak pandemi itu. Ibu segini, apalagi sekarang ibu mengajarnya kan bisa pakai online. Jadi di Jakarta, kadang di rumah Mas Anies, kadang di rumah adiknya Mas Anies. Tapi kalau lagi di rumah selalu mendoakan. Doa atau restu ibu? Doa orang tua. Orang Ya. Saya tadi mau tanya soal ibu atau keluarga ibu masih di Kuningan berarti semua? Iya, di Kuningan. Ayah ibu saya masih ada di masih ada Kuningan, tapi sekarang lebih sering di Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Ya, ingin menyaksikan hari terakhir mantunya. Mantunya Bu, ya. Ya mudah-mudahan berkah tuh Bu. Nah Bu, soal ini Bu, soal tadi pendidikan ya. Anak ibu juga kan sekarang lagi kuliah di India ya? Masih atau? Oh, enggak, itu Mikail itu Mikail. SMA-nya dia kelas SMA. SMA. di India selama 2 tahun. Sekarang kuliah di UI. UI. Nah, ibu atau bapak sama ibu mendrive anak-anak untuk kalian harus jadi apa, atau ya sudah mengalir, yang penting kalian sekolah, menempuh pendidikan dengan baik, atau gimana? Ya, alhamdulillah saya sekarang anak-anak sudah besar. Insya Allah saya dikaruniai anak-anak yang baik. Ya kita sebagai orang tua tentunya mendoakan. Mas Anies itu selalu menekankan pentingnya pendidikan, menekankan pentingnya hard work, kerja keras, yang mungkin untuk anak-anak muda sekarang tuh semakin hari kita kan ngelihatnya generasinya berbeda gitu. Udah semuanya serba online gitu kan. Jadi challenge-nya ada berbeda gitu dari generasi ke generasi. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, insya Allah. Dan kita sebisa mungkin mengarahkan mereka untuk menyelesaikan sekolahnya sampai tuntas. Kalau berpikir mengikuti jejak bapak? Diserahkan kepada anak-anak. Saya kan selalu bilang, jadi dong salah satu anak mama yang ada di dokter gitu. Ada mama biar nanti kalau udah tua nanti mama ada yang ngurusin. Gak ada yang mau jadi dokter. Tapi alhamdulillah mantunya dokter. Oh iya, Mas Ali. Terus kemarin ini saya bertemu dengan ASN apa gitu.
Ya Allah, ini pintunya pahala tuh luar biasa ya, melalui tugas sebagai abdi masyarakat gitu di ASN gitu. Anak mama nggak ada yang mau jadi ASN ya. Ya memang kalau orang tua tuh ada kepengenan gitu, tapi kan kita nggak bisa maksakan. Tentunya insya Allah anak-anak punya jalannya sendiri. Tugas kita mengarahkan, tugas kita mendoakan. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang tua yang baik dan bisa menjadi sosok yang membawa anak-anak saya menuju keberhasilan. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tetap sehat juga Ibu ya. Amin, insya Allah. Saya terima kasih banyak atas waktunya Ibu sudah mau berdiskusi dengan teman-teman dari Warta Kota. Iya. Ya, Sobat WK, demikian obrolan saya bersama Ibu Ferry, istri Bapak Anies Baswedan. Sampai jumpa dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.